Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, meskipun mungkin sedang mengalami kesulitan hidup, meskipun mungkin sedang tidak baik-baik saja, ya. Atau kalaupun ada sakit, tetapi sakitnya masih bisa kita obati lah, masih bisa kita bawa, dan masih bisa kita beraktivitas. Kalau tidak, maka mudah-mudahan video ini bisa membantu menghibur pikiran, membantu menghibur perasaan kamu. Sebagai pengingat harian, daily reminder, at-tazkir al-yaumi, kita selalu menyampaikan bahwa sadar Allah itu adalah senantiasa kita dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, kata hadis. Ya. Jadi kita diberitahu bahwa ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah dalam keadaan seolah-olah melihatnya. Fa'in lam takun tarahu, kalau kamu tidak melihatnya, tidak dalam keadaan melihatnya, fa'innahu yaraka. Maka yakinlah, sadarilah bahwa Allah itu melihat kita. Nah, itu kondisi yang harus senantiasa kita hidupkan, kita hayati, kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yang perlu kita ingatkan bahwa penyakit-penyakit psikosomatis, penyakit yang kita rasa di badan kita, bisa saja disebabkan oleh penyakit yang disebabkan oleh pikiran dan perasaan kita. Nah, karena itu kita lakukan ruqyah kepada diri kita. Kita obati penyakit yang ada pada pikiran kita, yang ada pada perasaan kita. Dan kita obati ini secara mandiri. Ya, jadi ruqyah mandiri maksudnya kita obati penyakit pikiran, kita obati penyakit perasaan, caranya dengan melakukan atau medianya adalah dengan melalui atau melakukan sholat tumakninah. Salat yang dilakukan dalam keadaan tenang dengan cara yang tenang sehingga kita tidak mengalami kesurupan. Nah, video ini temanya adalah minta maaflah ke sosok ini. Jadi ada suatu sosok, ada suatu pribadi yang harus kita maafkan. Ya, yang harus kita mintai maaf dan kita terima maafnya. Ya, jadi kita harus memaafkan sosok ini. Nah, sosok ini punya sisi gelap, ya, punya mungkin banyak kekurangan, tidak hanya satu dua kekurangan, tapi banyak kekurangannya, punya banyak ketidakmampuan, ya, punya banyak ketidakbisaan, ya. Meskipun dia mau atau dia selalu merasa bahwa dia mau menjadi sempurna, dia merasa dia mau bisa melakukan segala-galanya, bisa memiliki apapun seperti yang orang lain miliki. Nah, inilah sosok yang mesti kita maafkan. Ya. Bisa saja dia dengan segala kekurangan-kekurangannya itu dia malu, dia minder. Nah, sehingga mungkin melakukan apa yang disebut dengan self-harm, menyakiti diri sendiri. Dengan berbagai macam model, ya, dari yang sederhana, yang ringan, sampai yang berat. Ya, berat itu misalnya mencoba melakukan bunuh diri. Nah, sosok ini yang kita mesti maafkan. Siapa dia? Nah, yang mesti kita maafkan ini, maafkan kesalahannya, maafkan sisi gelapnya, maafkan kekurangannya, maafkan ketidakmampuannya, maafkan misalnya rasa mindernya, tidak percaya dirinya, itu adalah diri kamu sendiri. Jadi mari maafkan diri kita. Nah, ada ungkapan bahwa ya, karena video ini dibuat di bulan Ramadan dan memasuki bulan suci Ramadan ini, yang paling pertama Anda maafkan adalah diri Anda sendiri. Nah, bukan orang lain, tetapi diri Anda sendiri. Maafkanlah diri Anda, maafkanlah kesalahan-kesalahan Anda, maafkanlah segala kekurangan-kekurangan diri Anda. Nah, untuk bisa memaafkan itu yang paling pertama, langkahnya adalah kita self-acceptance, menerima diri sendiri. Nah, karena diri sendiri itu tidak hanya yang positif-positifnya saja, tapi juga ada yang minusnya, ada yang negatifnya.
kita tidak bisa menerima diri kita yang baik-baik saja. Kita juga harus menerima diri kita yang sedang tidak baik-baik ini. Itu tadi, bahwa punya kekurangan, punya ketidakmampuan, mau memiliki sesuatu tapi tidak bisa, mungkin seringkali gagal, atau dibandingkan dengan orang-orang lain, ya mereka lebih sukses, kita tidak, mereka lebih kaya, kita tidak, mereka punya sesuatu yang kita inginkan yang kita tidak punyai. Seperti ungkapan bahwa rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Nah, maafkanlah diri ini yang selalu membanding-bandingkan kekurangannya dengan kelebihan orang lain. Nah, tanpa dia melihat bahwa dia punya kelebihan dibanding dengan orang lain. Jadi itu yang pertama. Jadi kita menerima diri sendiri, self-acceptance, dan penerimaan diri itu bahagiannya adalah memaafkan kekurangan diri, memaafkan ketidakmampuan diri, memaafkan hal-hal yang apa ya, yang tidak kita miliki, kita mau tapi kita tidak miliki. Kenapa? Karena kita harus sadari bahwa orang lain punya kelebihan, kita juga punya. Kita punya kekurangan, orang lain juga punya kekurangan. Tidak ada yang hidupnya 100% sesuai dengan apa yang dia inginkan. Misalnya kita lihat orang kaya, kita lihat artis, dia bahagia, dia banyak hartanya. Apakah hidupnya 100% sesuai dengan maunya? Pasti tidak. Ya, hidup pasti tidak. Makanya kita memutuskan, ya, putuskan mulai sekarang untuk menerima diri, putuskan mulai sekarang untuk memaafkan diri sendiri. Ini sulit, oh ya tentu, itu sangat sulit. Tetapi banyak hal-hal yang dulunya sulit kamu lakukan, tapi sekarang bisa, bahkan mudah. Kenapa? Karena selalu dikerjakan, selalu dilakukan. Bisa karena biasa. Jadi lakukan hal yang sulit ini, maafkanlah diri ini, maafkan terus meski sulit, sampai kemudian memaafkan diri itu bisa menjadi terasa lebih mudah. Nah, mudah-mudahan ini bisa membantu kamu, bisa menghibur kamu, ya, dengan catatan bahwa proses memaafkan diri itu tetap harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang ada di balik segala sesuatu. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Kita selalu menegakkan kesadaran melihat Allah di balik segala sesuatu, sehingga proses memaafkan diri ini bisa kita lakukan ya dengan enak, dengan tenang. Kita maafkan diri kita dalam keadaan kita berdiri sholat tumak nina, atau dalam keadaan kita melakukan sholat tumak nina. Kita sholat berdiri, dalam proses kita sholat, kita memohon kepada Allah supaya dimudahkan proses kita memaafkan diri sendiri ini. Allah, mudahkanlah saya, mudahkanlah hamba untuk bisa memaafkan diri saya sendiri. Nah, sehingga dengan demikian, penyakit ini, penyakit pikiran, penyakit perasaan ini kita ruqyah tanpa kita perlu mengalami kesulitan. Terima kasih sudah menonton sampai di titik ini, sampai di detik ini. Ya, semoga ruqyah diri tanpa kesurupan ini bisa kamu lakukan dan membuat hidupmu makin lebih baik dan makin lebih sehat, serta pikiranmu ringan tanpa beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.